yang akan diperbuat oleh Soekarno dalam rapat raksasa PKI itu. Saya berkata kepada mereka itu, Cecunguk itu tidak perlu mengintai-intai. Ini loh, terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, Soekarno ada di sini. Terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling. Sejarah Indonesia adalah sebuah jalan panjang yang penuh tikungan. Ia bukanlah garis lurus, melainkan jalur berliku dengan berbagai kemungkinan yang kadang gagal diwujudkan. Di balik apa yang benar-benar terjadi, selalu ada jalan-jalan lain yang tak pernah diambil, skenario yang hanya bisa kita bayangkan. Salah satunya adalah kemungkinan besar yang pernah menghantui dunia pada dekade tahun 1960-an, yaitu Indonesia menjadi negara komunis. Bayangkan sejenak, sebuah negeri kepulauan besar di dunia dengan lebih dari 100 juta penduduk pada saat itu, dengan posisi strategis menguasai jalur laut dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, dengan sumber daya alam melimpah, tiba-tiba berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia. Sebuah negara merah yang berdiri sejajar dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Bagi Amerika Serikat dan negara Barat, ini bukan sekedar kabar buruk, tetapi mimpi terburuk yang bisa menjadi kenyataan. Partai Komunis Indonesia atau PKI pada awal tahun 1960-an bukanlah kekuatan kecil. Dengan jutaan anggota dan simpatisan, ia menjadi partai komunis terbesar di luar negeri kekuasaan komunis. PKI memiliki sayap organisasi di segala lini kehidupan, seperti petani, buruh, pemuda, perempuan, seniman, bahkan intelektual. Tidak ada partai politik lain di Indonesia yang memiliki jaringan seluas itu. Namun sejarah mencatat, alih-alih berkuasa, PKI malah hancur total setelah peristiwa 30 September tahun 1965. Jutaan simpatisannya dibantai, para pemimpinnya dieksekusi, dan ideologi komunis dikutuk serta dilarang hingga saat ini. Tetapi apa jadinya jika arah sejarah berbelok? Bagaimana jika PKI berhasil merebut kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawannya? Bagaimana jika Indonesia benar-benar berubah menjadi negara komunis? Video ini mencoba untuk menyusuri kemungkinan itu, sebuah negara alternatif di mana bendera merah dengan palu arit berkibar di atas Nusantara. PKI bukanlah partai yang muncul tiba-tiba. Ia memiliki sejarah panjang sejak awal abad ke-20 ketika Sarekat Islam pecah dan kelompok kiri membentuk Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. PKI sempat menjadi partai besar, tetapi pemberontakan 1926 sampai 1927 yang gagal membuatnya dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Para tokohnya yang terlibat diasingkan ke Digul dan komunisme tampak seperti ide mati di Nusantara. Namun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, PKI bangkit kembali. Pada tahun 1948, mereka mencoba melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Pemberontakan itu dihancurkan oleh TNI di bawah Jenderal Sudirman dan PKI kembali terpuruk. Tetapi setelah tahun 1950-an, dengan iklim politik yang relatif terbuka, PKI perlahan membangun diri. Di bawah DN Aidit, Nyoto dan Lukman, PKI tumbuh pesat. Aidit yang karismatik dan piawai berpolitik mengarahkan PKI untuk tidak melakukan pemberontakan bersenjata, melainkan membangun kekuatan lewat jalur politik, massa, dan dukungan Soekarno. Ternyata strategi ini berhasil. Pada pemilu tahun 1955, PKI meraih suara signifikan, menempati posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan juga NU. Menjelang tahun 1965, PKI mengklaim memiliki 3 juta anggota inti dan belasan juta simpatisan melalui organisasi sayap. Mereka menyusup ke serikat buruh, petani, organisasi pemuda, hingga seni budaya.
Indonesia pada tahun 1960-an berdiri di tengah dunia yang terbelah dua. Amerika Serikat memimpin blok kapitalis liberal bersama Eropa Barat, sementara Uni Soviet dan Tiongkok memimpin blok komunis. Asia Tenggara menjadi salah satu medan utama perebutan pengaruh. Vietnam sudah menjadi ajang perang, Malaya sedang menghadapi darurat komunis, dan Filipina bergulat dengan pemberontakan kiri. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, seluruh Asia Tenggara bisa ikut terombang-ambing. Itulah sebabnya Washington menganggap Indonesia sangat penting dalam hal ini. Soekarno melihat komunisme sebagai kekuatan anti-imperialis yang bisa ia manfaatkan. Ia mencetuskan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai cara menyatukan tiga kekuatan besar bangsa. Tetapi Nasakom ibarat api dalam sekam, persatuan yang rapuh karena kaum nasionalis, agama, dan juga kaum komunis memiliki ideologi yang saling bertolak belakang. Pada titik inilah sejarah berbelok. Dalam dunia nyata, peristiwa gerakan 30 September meletus, PKI dituduh sebagai dalang, dan Soeharto naik berkuasa. Namun dalam dunia alternatif kita, mari bayangkan hal sebaliknya, yaitu G30S berhasil, Angkatan Darat lumpuh, dan PKI memegang kendali. Kita akan berimajinasi jika PKI lah yang akhirnya memenangkan perebutan kekuasaan tersebut. Ingat, ini hanya imajinasi kira-kira apa yang dapat kita terka dengan kondisi tersebut. Begitu PKI berhasil merebut kekuasaan, langkah pertama adalah menghancurkan lawan politik. Semua partai lain akan dibubarkan. PNI, Masyumi, NU, Partai Katolik, dan lainnya akan dilabeli kontra-revolusioner dan dilarang di Indonesia. Indonesia berubah menjadi negara dengan sistem partai tunggal. Presiden Soekarno mungkin tetap dipertahankan sebagai figur simbolik Bapak Revolusi untuk menjaga legitimasi. Namun kekuasaan nyata berada di tangan Politbiro PKI. DN Aidit bisa menjadi sekretaris jenderal partai sekaligus pemimpin de facto negara. Tentunya Pancasila akan digantikan oleh Marxisme-Leninisme sebagai dasar ideologi negara. Konstitusi mungkin masih dipertahankan untuk formalitas, tetapi pada praktiknya negara diatur berdasarkan garis partai. Doktrin ideologi akan ditanamkan ke seluruh rakyat. Angkatan Darat yang selama ini menjadi musuh utama PKI akan dibersihkan habis. Perwira-perwira non-komunis bisa dieksekusi atau diasingkan. Sebagai gantinya, PKI membentuk milisi rakyat bersenjata, petani bersenjata, buruh bersenjata, pemuda bersenjata. Pola ini akan mirip dengan Tiongkok pada masa revolusi kebudayaan. Negara berubah menjadi totaliter, di mana partai, militer, dan rakyat dilebur menjadi satu dalam panji merah. PKI tentunya sama seperti partai komunis lainnya, menjanjikan pemerataan sosial dan keadilan ekonomi. Namun sistem ekonomi komunis memiliki konsekuensi besar. Semua perusahaan asing dan swasta akan dinasionalisasi, perkebunan Belanda, tambang asing, dan pabrik milik penguasa Tionghoa akan diambil alih oleh negara. Para penguasa akan dicap kapitalis dan musuh rakyat. Petani dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk dikelola secara kolektif. Sistem ini tentunya diadopsi dari Uni Soviet dan Tiongkok. Awalnya petani miskin mungkin merasa senang karena tuan tanah disingkirkan. Tetapi dalam jangka panjang, kolektivisasi sering menurunkan produktivitas. Kita tentunya belajar dari sejarah Uni Soviet yang mengalami kelaparan besar pada tahun 1930-an. Tiongkok mengalami bencana kelaparan pada masa lompatan jauh ke depan yang terjadi pada tahun 1958 sampai tahun 1962 yang menewaskan puluhan juta orang. Jika sistem itu diterapkan di Indonesia yang bergantung pada pertanian rakyat kecil, krisis pangan besar kemungkinan akan terjadi. Ekonomi akan dikendalikan melalui rencana 5 tahunan. Industri berat akan diprioritaskan, sementara kebutuhan konsumsi rakyat sering diabaikan. Pemerintah mungkin membanggakan pembangunan baja, semen, atau persenjataan, tetapi rakyat di desa bisa kelaparan. Di sisi positifnya, negara komunis biasanya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis. Indonesia mungkin bisa membangun sekolah dan klinik di banyak desa. Namun tanpa ekonomi yang stabil, kualitas layanan itu bisa buruk.
Singkatnya, janji keadilan bisa berubah menjadi bencana kemiskinan massal. Sekarang bagaimana kondisi agama dalam pertarungan ideologi jika Indonesia menjadi negara komunis? Rakyat Indonesia yang terkenal religius tentunya akan terusik dengan sistem komunis yang materialistis. Inilah titik paling rapuh bagi Indonesia komunis. Masyarakat Indonesia sangat religius, sedangkan komunisme membawa ideologi ateis. PKI kemungkinan besar tidak langsung melarang agama karena menyadari mayoritas rakyat beragama Islam. Tetapi perlahan, kebebasan beribadah akan dibatasi. Dakwah Islam, sekolah agama, pesantren, bahkan khutbah Jumat bisa diawasi ketat. Kelompok Islam di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang perlawanan bersenjata. Jika negara menekan agama, perlawanan itu akan meledak menjadi pemberontakan. Dalam menghadapi perlawanan, PKI bisa melakukan represi brutal, membunuh ulama, membatasi masjid, atau mengubah ritual agama. Pola ini tentunya mirip dengan Uni Soviet yang menutup gereja atau Tiongkok yang membatasi praktek keagamaan. Akibatnya, konflik agama bisa berubah menjadi perang saudara panjang yang menghancurkan stabilitas negara. Sejarah Indonesia penuh dengan pemberontakan daerah seperti PRRI atau Permesta, DITII, dan RMS. Jika negara berubah menjadi komunis, bibit pemberontakan ini akan tumbuh subur. Banyak perwira angkatan darat yang religius dan anti komunis. Jika mereka tidak berhasil dilenyapkan PKI, mereka bisa memimpin pemberontakan bersenjata dengan dukungan rakyat. Perang saudara bisa pecah di Jawa dan Sumatera, sedangkan di Aceh, Maluku, dan Papua memiliki aspirasi untuk merdeka. Dengan dukungan Amerika Serikat dan negara barat, mereka bisa memisahkan diri dari Indonesia yang komunis. Amerika Serikat yang sedang berperang di Vietnam mungkin akan membantu pemberontakan di Indonesia. CIA bisa memasok senjata, uang, dan juga pelatihan militer. Indonesia bisa menjadi Vietnam kedua, sebuah medan perang dingin yang penuh dengan darah. Lalu kira-kira bagaimana kehidupan rakyat sehari-hari di Indonesia yang komunis? Spanduk merah dengan lambang Palu Arit akan menghiasi setiap jalan. Radio memutar lagu perjuangan setiap pagi. Surat kabar hanya memuji partai dan pemerintah. Anak-anak belajar tentang Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila. Sejarah diajarkan dengan versi tunggal yang memuliakan revolusi. Rakyat diwajibkan menghadiri rapat-rapat partai. Siapa yang tidak hadir bisa dituduh dengan kontra-revolusioner. Aparat negara mengawasi percakapan. Rakyat hidup dalam ketakutan, saling mencurigai, karena siapapun bisa dilaporkan sebagai pengkhianat. Namun bagi sebagian buruh dan petani, ada kebanggaan baru. Mereka merasa menjadi bagian dari revolusi dunia. Tidak ada lagi tuan tanah atau majikan yang bisa memeras keringat mereka. Akan tetapi, majikan itu diganti dengan negara. Jika negara menarik hasil tanahnya, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika melakukan perlawanan, maka mereka akan dieksekusi mati. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara komunis, peta geopolitik Asia Tenggara akan berubah drastis. Yang pertama, ASEAN tidak akan pernah ada. ASEAN lahir pada tahun 1967 sebagai upaya menahan komunisme. Jika Indonesia menjadi negara komunis, ASEAN mungkin tidak pernah lahir. Yang kedua, bentrokan blok timur versus barat. Indonesia bisa menjadi sekutu Tiongkok dan Soviet, menjadi pusat revolusi di Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, dan Thailand akan menjadi benteng barat. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai raksasa merah. Dengan populasi besar dan posisi strategis, Indonesia bisa menjadi negara komunis nomor 3 di dunia setelah Soviet dan Tiongkok. Namun konsekuensi dari kondisi tersebut adalah isolasi internasional, embargo ekonomi, bahkan kemungkinan intervensi militer dari negara barat. Lalu pada akhirnya akan muncul pertanyaan, apakah Indonesia bisa bertahan sebagai negara komunis? Dengan melihat pengalaman dari negara lain, jawabannya ternyata cukup rumit. Jika dukungan Soviet dan Tiongkok kuat, Indonesia bisa bertahan sebagai negara komunis yang besar. Tetapi dengan masyarakat yang religius dan geografis yang luas, Indonesia bisa hancur oleh perang saudara, separatisme, dan krisis ekonomi. Itulah yang kemungkinan besar akan terjadi.
Indonesia hari ini bukanlah negara komunis, karena memang ideologi ini tidaklah cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius. Tetapi membayangkan skenario itu tentunya memberikan kita pelajaran bahwa ideologi bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Jika jalan yang dipilih berbeda, wajah Indonesia akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.